Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Deandral Fans. Di Sepurpedia edisi ke-28 kali ini, Dean akan mencoba membahas tragedi kecelakaan kereta api yang melibatkan lokomotif BB200. Tidak banyak informasi yang terkait tentang insiden yang terjadi pada lokomotif BB200. Jika ada tambahan dan koreksi, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Insiden apa saja yang melibatkan BB200? Simak video ini sampai selesai. Lokomotif BB200 merupakan seri lokomotif diesel elektrik kedua yang dioperasikan oleh Jawatan Kereta Api dan merupakan buatan pabrik General Motors Electromotive Division. Lokomotif BB200 sendiri mulai berdinas sejak tahun 1957, dan sepanjang masa kedinasannya, lokomotif BB200 ini pernah berdinas di Pulau Jawa dan Sumatera Selatan. Total lokomotif BB200 yang pernah beroperasi di Indonesia adalah 35 unit, dan saat ini tinggal satu unit, yaitu BB207 yang saat ini ditugaskan sebagai loko pelangsir di Balayasa Lahat. Dan berikut adalah 3 lokomotif BB200 yang pernah mengalami insiden kecelakaan selama berdinas. Yang pertama ada lokomotif BB235 pada tahun 1973. Tepatnya pada tanggal 17 Juni tahun 1973, sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat, lokomotif BB235 yang berdinas mengelar rangkaian kereta api KA75 Pandanaran bertabrakan adu banteng dengan kereta api barang KA2620 yang dihela oleh lokomotif CC201 di emplasemen Stasiun Telawa, Boyolali, Jawa Tengah. Insiden yang banyak dikenal dengan tragedi Telawa ini disebabkan oleh rangkaian kereta api barang KA2620 yang larat karena mengalami mati mesin dan adanya masalah dalam pengereman. Sehingga kereta api barang KA2620 meluncur kencang ke Stasiun Telawa, di mana seharusnya ditahan masuk karena dari arah berlawanan akan masuk terlebih dahulu kereta api KA75 Pandanaran. Dan akhirnya KA barang 2620 pun menabrak adu banteng dengan kereta api KA75 Pandanaran yang sedang masuk ke Sepur 1 Stasiun Telawa. Akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, kedua lokomotif BB235 dan CC201 mengalami rusak berat. Bahkan berdasarkan informasi yang Dean peroleh, kedua lokomotif ini akhirnya harus diafkirkan dan dirucat. Yang kedua adalah lokomotif BB226 pada tahun 1982. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 7 November tahun 1982, lokomotif BB226 yang berdinas mengelar rangkaian kereta api KA106 cepat relasi Semarang Tawang hingga Surabaya Pasar Turi bertabrakan dengan truk trailer di daerah Buntaran, Tandes, Surabaya. Tidak ada informasi yang Dean peroleh
tentang kronologi awal bagaimana tabrakan ini bisa terjadi. Namun setelah tertabrak di perlintasan tanpa palang pintu, truk bermuatan kayu gelondongan seberat 12 ton terseret hingga 100 meter. Naasnya, setelah menabrak, lokomotif VB226 anjlok dan menyeret truk trailer dan menimpa 2 orang warga yang sedang mengambil air di sumur di pinggiran rel. Akibatnya, 1 orang warga tadi meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan, untuk awak dan penumpang kereta api K106 cepat selamat dan tidak ada yang terluka. Serta pengemudi dan kernet truk trailer juga selamat, namun melarikan diri setelah tabrakan terjadi. Diperlukan waktu hingga 2 hari untuk mengangkat lokomotif VB226 yang berbobot sekitar 70 ton untuk dikembalikan ke atas rel kereta api. Dan yang ketiga adalah lokomotif VB224 pada tahun 1984. Tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Juni tahun 1984, lokomotif VB224 yang pada saat itu berdinas menarik rangkaian kereta api barang KA2233 menabrak bus Ulam Sari di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Bus Ulam Sari trayek Semarang hingga Jakarta tertabrak kereta api KA223 di Japel 177, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di kilometer 122+500, petak jalan stasiun Pemalang hingga stasiun Surodadi. Kecelakaan ini diduga karena pengemudi bus Ulam Sari yang kurang waspada saat melintas di JPL 177, ditambah dengan belum terpasangnya palang pintu perlintasan. Selain itu, di dekat JPL 177 merupakan perkebunan tebu yang mungkin juga menutupi pandangan dari pengemudi bus Ulam Sari. Berdasarkan sumber yang ada, masinis KA2233 sudah membunyikan semboyan 35, namun bus tetap melaju, sehingga tabrakan tidak terhindarkan sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Akibat dari tabrakan ini, dari 50 orang penumpang bus, sebanyak 13 orang penumpang meninggal dunia, sementara 22 orang lainnya luka berat, termasuk diantaranya pengemudi dan kernet bus. Sepertinya, lokomotif VB224 dan rangkaian KA2233 tidak mengalami kerusakan yang berarti, karena setelah berhenti kurang lebih 15 menit, rangkaian KA2233 dapat kembali melanjutkan perjalanan. Demikianlah 3 kecelakaan kereta api yang melibatkan lokomotif VB200. Jika nanti ada data tambahan kecelakaan lain, mungkin akan dibuat dalam video yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Dean Relevance.